إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Mukarram wal-Muhtaram jami'ul habaib wal asatid wa akhussu bi dzikri abna Al-Habib Hussein Ba'bud Al-Habib Haidar wa akhul Al-Habib Abdurrahman. Mata'an Allah bituli hayatihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyehatkan beliau. Amin amin ya rabbal. Para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di sore ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menggiring kita, menuntun kita untuk menghadiri majelis yang mulia ini, yang dimana di luaran sana banyak hamba-hamba Allah yang lalai kepada Allah, yang lalai kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah mentakdir kita, mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan tidak pulang dari tempat mulia ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang rezekinya seret diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah yang belum ketemu jodohnya dapat jodoh yang soleha. Pengen rapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Habibun ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfil ma'nahu. Cemburu bulan purnama itu dengan keelokan kebagusan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfil ma'nahu. Sehingga orang-orang pintar menjadi bingung mau mensifati seindah bagaimana lagi, sebagus bagaimana lagi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan indah di mata manusia saja hadirin, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sang Khaliq, sang yang menciptakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad sebelum diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Maulid Ad-Dibai di fasal awal di situ dikatakan fasubhanahu wa ta'ala min malikin aujada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazim. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ini menciptakan nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad daripada cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazim. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam daripada tanah liat. Wa aradu fakhrahu 'alal asya' wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajalul asfiya'i wa akramul habaib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wa aradu fakhrahu 'alal asya', membanggakan nur ini kepada seluruh alam. Lalu Allah mengatakan hadza sayyidul anbiya. Nur yang aku ciptakan ini adalah pemimpin para nabi dan akan sebaik-baik kekasihku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini para malaikat penasaran hadirin, siapakah yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala. Di pasal selanjutnya dikatakan qila huwa Adam. Ya Allah, apakah yang engkau maksud Adam ya Allah? Lalu Allah mengatakan qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Bukan, cuma Nabi Adam berkat Nabi yang aku maksud bihi, dengan Nabi yang aku maksud ini uniluhu a'lal maratib, tak tinggikan derajatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu para malaikat mengatakan qila huwa Nuh. Ya Allah, apakah yang engkau maksud Nabi Nuh ya Allah? Lalu Allah mengatakan qala Nuhun bihi yanju minal gharaqi
wa yahdiku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan cuma Nabi Nuh ini berkat Nabi yang aku maksud, yanju minal gharaq, selamat daripada banjir tatkala itu. Sampailah Nabiullah Ibrahim alaihissalam khalilullah, qila huwa Ibrahim, qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Bukan Nabi Ibrahim berkat Nabi yang aku ciptakan, yang aku puji ini, ya ini bisa menghancurkan bahara penyembah bintang-bintang tatkala itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pujian Allah sangatlah luas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala di Quran sudah jelas kita sering mendengarkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Taurat sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum adanya Nabi Muhammad dipuji di kitab Taurat. Sudah dikabarkan di kitab Taurat. Di Maulid Ad-Dibai selanjutnya dikatakan Al-Hadithu Zani An Atta ibn Yasar An Ka'bil Akhbar Allamani Abi Taurata illa sifron wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu. Jadi di zaman dulu ada seorang ayah dan anak. Ayahnya ini ngajarkan kitab Taurat, ya, illa sifron wahidan. Ayahku ngajarkan Taurat cuma selembar gak diajar, no. Bingung saya, apa ini yang dimaksud ayah saya, apa ini? Karena yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu. Sesudah hatam dimasukkan lemari. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ya, setelah ayahku meninggal, kitab itu dimasukkan lemari, sekali buka lagi. Terus saya buka itu kitab, fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Jadi satu lembar yang tadi diajarkan ayahnya ini adalah tentang nabi yang turun di akhir zaman. Ciri-cirinya apa? Mauliduhu bi Makkah. Kelahirannya ada di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Sampailah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudahlah itu semua, lain para sahabat Nabi Muhammad mensifati Nabi Muhammad. Sahabat Hasan bin Sabit ketika duduk-duduk dengan Nabi Muhammad lalu mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku ini memuji engkau ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad mengatakan kun. Bukan Nabi Muhammad mengatakan dah, nggak boleh, ini bid'ah, enggak. Nabi Muhammad menyuruh Hasan bin Sabit melakukan itu. Lalu sahabat Hasan bin Sabit mengatakan, wa ajmalu minka lam taraqatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, yang lebih indah daripada dirimu ya Rasulullah tidak pernah aku jumpai dengan kedua mataku ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih bagus daripada dirimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta terbebas daripada segala aib ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau waktu diciptakan mesen kepingin mata yang indah, hidung yang indah, semua yang ada, yang indah ada pada dirimu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga mata kita yang berdosa ini besok bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Itu adalah suatu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini ada semua kuping kita melihat, dan mungkin kita yang punya HP melihat bahwa Nabi Muhammad SAW dilecehkan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat tidak beradab dan tidak berakhlak menggambar karikatur Nabi. Nggih. Cara paling gampang balas dendam kita tidak mungkin smackdown ya ke Perancis, tidak mungkin. Kita cara paling ringan berhenti memproduksi produk brand. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang biasanya minum aqua diganti, karena banyak pesantren yang memproduksi air. Banyak warga-warga orang Indonesia sendiri yang memproduksi hidup makan dari barang Perancis, tidak lari mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Penting lah arek cilik ini tiktokan terus ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir majelis seperti ini, apalagi di bulan Maulid, ayo perbersih niat kita, perbaiki niat kita. Jikalau niat kita sudah baik, maka apapun yang kita harapkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena segala sesuatu menurut mazhab kita Syafi'i, segala sesuatu ibadah harus dengan niat. Nih, kalau tidak niat tidak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkah niat pun itu ada, hadirin. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau masih nyantri, ya. Beliau masih nyantri dengan ketiga temannya. Ya, ini ada Syekh Abdul Qadir Jailani dan kedua orang temannya. Saat itu ada majelisnya, ada majelisnya ulama besar di zaman itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ngajak dua temannya, ayo rek, mengikut majelisan. Kita ngambil berkah yang turun di majelis itu. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di kitab Al-Kunyah, gini loh, kalau kamu datang majelis, hati itu seperti mangkok. Nih, hati seperti mangkok. Ketika mangkok itu terbuka dan bersih, ketika hujan turun, mangkok itu akan bersih full dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud hujan di sini adalah rahmat Allah yang turun di majelis. Ketika mangkok itu kotor, keruh, warnanya hitam, banyak kotorannya, yang dapat air cuma airnya kotor, gak bersih dan gak penuh air semua. Air itu ada ujubnya, ada sombongnya, ada berburuk sangka kepada orang lain, ada mencela orang lain. Itu adalah mangkok, dia ibaratkan mangkok cuma yang kotor. Cuma jika orang datang majelis niat karena Allah, niat karena Nabi Muhammad, seperti mangkok bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaliknya lagi, jika orang munafik datang ke majelis, orang yang tidak ada hidayah datang majelis, itu seperti mangkok tapi kuali. Nih, dikai air, dikai kopi, dikerojoki angsle, nggak iso nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani ngejak teman-temannya. Ini temannya yang pertama niat tak tes nih. Iki alim temenan nak, wong sing tak temon iki alim temenan apa ndak? Pinter temenan apa ndak? Tak tes. Katanya teman yang pertama. Niat hadir majelis, niat nggak? Naudzubillah min. Niatnya ngetes, iki alim temenan apa ndak? Ini santri semua, santri pinter-pinter semua ini. Yang nomor dua niat, wis tak melok ae wis. Timbang tengah tengok nggak jelas, tak melok ae wis katanya. Yang nomor tiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niatnya ittiba hadis Nabi Muhammad SAW. Alaikum bimujalasatil ulama, sa'ilil ulama. Hendaknya kalian ini duduk di majelisnya ulama, minta keberkahan di majelis ulama tersebut. Itu niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngalap berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampailah tiga orang ini datang ke majelisnya ulama. Majelisnya sudah, si ulama sudah mengajukan keterangan, majelis selesai. Tiga orang ini mau pamit. Ustaz ngapunten kalau dari pamit katanya. Oh sebentar duduk. Nah ini bahayanya. Ulama kalau sudah balagh maqam, sudah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dekat sama Nabi Muhammad, firasatnya tidak pernah melenceng hadirin. Istilahnya mukasyafah. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binulillah. Hendaknya kalian takut kepada firasat orang mukmin karena mereka melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya ulama tadi ini mengkasyaf orang yang pertama, yang niat ngetes tadi ini. Kon le angel kon iki. Angel. Dan menurut boe nang ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu nanti akan jadi ulama. Cuma kamu yang saya takutkan mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah min dzalik. Ayo perbaiki dirimu mulai sekarang. Itu yang pertama, sing niat ngetes. Yang nomor dua, dibilangi oleh ulama itu, hati-hati dengan fitnah duniamu, hati-hati dengan pekerjaanmu, hati-hati dengan apa yang kamu perjuangkan. Karena takutnya ilmu tidak barokah. Kepada yang kedua ngomong saat itu. Yang nomor tiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ulama ini mengatakan, engkau nanti suatu ketika akan mengatakan, Qadami tahta raqabati kulli wali. Engkau akan mengatakan kakiku ini di atasnya semua para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, subhanallah, tahun demi tahun ini jadi orang besar semua. Semuanya jadi ulama hadirin. Cuma yang niat ngetes tadi di akhir umurnya dia suka sama wanita Yahudi, okay? Seneng ambil wong Prancis subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia
dia suka sama wanita Yahudi. Akhirnya dia ngomong seperti ini dalam hatinya, dalam benaknya. Nah, wanita ini mau dinikah cuma tidak mau masuk Islam. Orang ini ngatakan, wis tak murtad dulu. Engkau mari murtad, mari aku rabi ambek wong iki, tak balik ning Islamane wis kok bayi baru lahir dari. Akhirnya subhanallah kawin, hadirin, sudah kawin, subhanallah sebelum masuk ke Islam nyawanya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah min. Itu yang pertama. Yang nomor dua yaitu jadi ulama, cuma tidak punya santri sama sekali. Ilmunya tidak manfaat. Hidupnya ngurusi toko, pagi jualan, siang jualan maneh, sore ngopi rokokan dodolan maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Punya ilmu seperti tidak punya ilmu, tidak barokah ilmunya. Akhirnya mati dalam keadaan sibuk dengan dunianya, mati dalam keadaan tidak membawa ilmu sama sekali. Naudzubillah min. Yang nomor tiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai beliau menjadi Sultanul Aulia, sampai sekarang kita pun memperingati haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di mana-mana beliau dipakai tawasul dan beliau menjadi Sultanul Aulia. Sampai-sampai beliau mengatakan, ana fil aulia ka Muhammadin fil anbiya. Aku di antara para wali-walinya Allah seperti Nabi Muhammad di antara nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari cerita ini kita belajar banyak, hadirin. Ayo perbaiki niat kita. Tatkala hadir majelis, pebersihlah hati kita, apalagi di bulan Maulid. Salah satu habaib memberi ijazah al-fakir ketika di bulan Maulid, ketika mahalul qiyam, tatkala fasal balagh kita sofa, di situ ada wa'atru assalam ala sayyidil anam. Di situ kita disuruh memperbanyak hajat kita, di situ kita disuruh memperbanyak doa kita. Insya Allah tidak keluar dari bulan Maulid, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan yang hadir pada malam ini ya Allah, mudah-mudahan hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang belum bakti kepada orang tuanya ya Allah, pulang dari majelis ini jadi anak yang berbakti ya Allah. Yang pada hari ini tidak melaksanakan sholat ya Allah, pulang dari majelis ini jadi orang yang ahli sholat ya Allah. Mudah-mudahan setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni wal afa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadza imtithal amal.